bagaimana supaya melanjutkan kegiatan ini. Dan Pak Bupati sudah berpesan kepada saya bahwa paling cepat tahun ini, paling tahun depan, untuk kelanjutkan jalan tembus di kampung Wolokota. Pemerintah siap untuk melanjutkan. Abraham Badung menambahkan dengan dibukanya akses jalan dari Reka menuju Wolokotang, maka masyarakat tidak lagi menggunakan transportasi laut, apalagi pada musim barat sangat berisiko tinggi karena gelombang laut tinggi. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND Erikos Emanuel pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah daerah sedang mengajukan anggaran tambahan untuk pengadaan ruas jalan Reka Wolokotang sebelum sidang perhitungan anggaran perubahan, sehingga DPR bisa mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan. Menurut Erik Rede, pembangunan infrastruktur penting dilaksanakan oleh pemerintah, apalagi untuk wilayah selatan, guna meratas daerah terisolir yang selama ini belum bisa diakses melalui jalur darat. Secara teknis kami minta pemerintah, ya karena ini masih ada kaitannya dengan TMMD, dari sisi teknis penganggaran silakan pemerintah mengajukan anggaran sebelum sidang perubahan. Jadi silakan menggunakan dana silpa. Erik Rede menambahkan, meski kapasitas fiskal sangat rendah, namun kelanjutan pembangunan ruas jalan tersebut juga sangat penting, sehingga perlu dituntaskan agar bisa menumbuhkan tingkat perekonomi masyarakat di wilayah tersebut. RRI Heri melaporkan. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 di tengah masa pandemi COVID-19 menjadi catatan dalam pemenuhan hak-hak anak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lady Badin. Peringatan Hari Anak Nasional di masa pandemi COVID-19 adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian bangsa, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media massa, dan seluruh stakeholder bangsa terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Hal itu penting agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal meski dalam masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Demikian hal ini disampaikan Ketua Forum Anak Foraken Kabupaten ND, Yohana Helena Fiorola Ire kepada RRI Kamis pagi di ND. Dijelaskan oleh Ire, anak wajib mendapatkan hak-haknya secara utuh tanpa adanya diskriminasi, termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang layak di masa pandemi lewat pembelajaran daring. Kalau menurut saya, pemerintah sudah hadir, tapi belum maksimal, jadi harus ditingkatkan. Sebelumnya, terima kasih sekali atas dukungan Bapak Ibu dari pemerintah untuk dari Forum Anak. Saya sebagai Forum Anak bicara tentang ini, terima kasih, dan juga sebagai murid terima kasih juga. Contohnya nih, sering berpikir tentang teman-teman saya yang minum fasilitas, katanya daring, tapi kalau data ataupun sinyal internet tidak ada, jadi kita bagaimana? Nona Ira juga menjelaskan kerinduan akan ke sekolah seperti sebelum pandemi memang sangat besar dirasakan oleh anak-anak. Namun Foraken mendukung upaya pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari COVID-19 dengan melakukan belajar dari rumah, dan ia mengharapkan orang tua dan masyarakat perlu mendukung dengan memberi contoh yang baik kepada anak-anak seperti budaya penggunaan masker dan budaya hidup sehat di tengah pandemi ini. Saya sering mengamati banyak sekali orang yang kepala batu tidak peduli dengan protokol kesehatan. Lalu anak mencontohi siapa? Jelas potensinya sangat besar. Saya setuju, jangan dulu ke sekolah. Kerinduan dan niat untuk ketemu sama teman-teman dan guru itu pasti ada. Tapi kalau kita bicara tentang suka atau tidak suka, kita tetap harus realistis. Dengan kondisi yang seperti ini, kita bisa membahayakan tidak hanya kita, tapi juga keluarga kita di rumah, adik-adik kita, orang tua. Nona Ire juga menyampaikan kepada seluruh anak-anak Indonesia dimanapun berada untuk tetap semangat belajar meski lewat daring, dan mengharapkan agar seluruh anak Indonesia terhindar dari ancaman COVID-19 dan juga terpenuhi hak-haknya sebagai anak Indonesia yang menjadi aset masa depan negara ini ke depannya. Dari ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Berita Lintas Nusa Bunga RRI ND. Dari 255 desa di Kabupaten ND, realisasi penyaluran bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa sudah mencapai 93,33%. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa di Kabupaten ND sudah mencapai 93,3%. Sebanyak 238 desa telah merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa, sedangkan 17 desa lainnya masih dalam proses. Sehingga secara umum realisasi penyaluran BLT dana desa di Kabupaten ND dari 255 desa, realisasi penyaluran sudah mencapai 93,3%.
3,33%. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende Albert Yani kepada media di Ende. Albert Yani mengatakan dari 17 desa yang belum realisasi penyaluran BLT dana desa, 11 desa dari Kecamatan Bawaria, 3 desa di Kecamatan Maurole, termasuk 3 desa dari kecamatan lainnya karena kepala desanya belum dilantik. Albert Yani menjelaskan bantuan langsung tunai dana desa langsung diserahkan kepala desa kepada kepala keluarga penerima pemanfaat yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah desa khusus. Total alokasi anggaran yang sudah dicairkan untuk 16.667 kepala keluarga penerima pemanfaat di Kabupaten Ende. Tahap pertama dana sebesar 30 miliar rupiah. 17 desa kami jemput bola. Minggu ini kita coba melakukan penyisiran terkait dengan kendala yang mereka hadapi. Sesungguhnya khusus untuk BLT dana desa ini kita tidak menggunakan persyaratan-persyaratan yang memberatkan, tetapi hanya menggunakan rujukan PMK 50 tahun 2020, yaitu Musdeskus, berita acara, dan Perkades tentang penetapan nama-nama penerima BLT desa. Ditanya apa kendala dari 17 desa yang belum merealisasikan pencairan BLT dana desa, Albert Yani mengatakan kendala utamanya adalah desa belum melakukan Musdeskus dan belum membuat peraturan kepala desa karena itu merupakan syarat oleh PMK nomor 50 tahun 2020. Solusinya, Dinas PMD akan jemput bola ke desa-desa yang belum dan atau masih melaksanakan proses pencairan BLT dana desa. Jelas Albert Yani, RRI Ende Rufinus Pula melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mengawasi keberadaan perusahaan atau entitas usaha yang menawarkan kegiatan investasi tanpa izin dari otoritas berwenang di Indonesia. Ferry Soom melaporkan. Tolong dipastikan izinnya ada tidak, lengkap tidak. Pengawasan dilakukan mengingat kegiatan investasi yang tidak terdaftar di OJK atau tanpa izin dari otoritas berwenang berpotensi merugikan masyarakat. Upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat semakin penting karena entitas yang menawarkan investasi tidak berizin terus bermunculan. Kepala OJK NTT Robert Sianipar kepada RRI mengatakan Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT, di mana OJK adalah salah satu anggotanya, selalu melakukan sosialisasi terkait dengan kewaspadaan investasi ilegal atau bodong. Menurutnya ada 3 jenis investasi ilegal. Pertama, investasi yang belum memiliki izin usaha dan belum memiliki izin operasional. Kedua, investasi yang memiliki izin usaha dan belum memiliki izin operasional, misalnya hanya memiliki izin pendirian CV, PT atau badan hukum lainnya. Dan ketiga, investasi yang memiliki izin usaha dan memiliki izin operasional tetapi beroperasi di luar izinnya, misalnya izin koperasi di Dinas Koperasi tapi menjalankan usaha menghimpun dana di luar anggota koperasi. Jadi kita kategorikan ilegal ada 3 kondisi. Yang pertama, tidak memiliki izin usaha maupun operasional sama sekali. Yang kedua, dia punya izin usaha, misalnya izin badan hukum PT, tapi tidak punya izin operasional. Tapi untuk dia beroperasi sebagai bank, dia harus mengajukan izin lagi ke OJK. Jadi ada pembentukan izin badan hukum, ada lagi izin operasional. Nah yang ketiga, ada yang punya izin badan hukum, punya izin perusahaan tadi dan punya izin operasional, tapi beroperasi di luar izinnya. Contohnya yang marak belakangan ini, penawaran-penawaran dari KSP secara online. Sebelum melakukan investasi, menurut Robert, masyarakat diharapkan memperhatikan 2L, legal dan logis. Legal artinya sudah berizin di otoritas lembaga yang memberi izin, dan logis artinya imbal hasil yang masuk akal. Sedangkan ciri-ciri investasi ilegal atau bodong menurutnya menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar, sistem tidak transparan, menggunakan public figure, memberi kesan seolah-olah investasi tersebut aman dan bebas risiko, dan bersifat berantai, member get member, namun tidak terdapat barang yang menjadi objek investasi, atau terdapat barang namun harga barang tersebut tidak wajar jika dibanding dengan barang sejenis yang dijual di pasar. Hal yang sering kami sampaikan,
ada aspek legal dan logis. Legal artinya tolong dipastikan izinnya ada tidak, lengkap tidak. Kemudian logis, tolong juga berpikir rasional. Jadi berapa timbal hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah itu masuk akal atau tidak. Gunakanlah lembaga keuangan yang berizin, yang terdaftar dan diawasin OJK. Saat ini OJK hanya melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan yang sudah berizin di OJK. Untuk lembaga atau entitas investasi lainnya, OJK berkoordinasi melalui SWI untuk melakukan tindakan pencegahan apakah perusahaan tersebut legal atau ilegal. Apabila masyarakat sudah menjadi korban dari entitas ilegal atau bodong, diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang atau polisi agar diproses sesuai kewenangannya dan tidak menambah korban lainnya. RRI Ferry So melaporkan. Berita terakhir, pemerintah Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mendukung penuh pelaku pariwisata di desanya untuk memajukan ekonomi rakyat dengan mengembangkan potensi pariwisata. Reporter Suima melaporkan. Kepala Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Siprianus Madana Jirabara kepada RRI menuturkan dukungan tersebut untuk memberi ruang bagi masyarakat yang ada di desanya supaya bisa mengais rezeki dari pengembangan objek wisata yang ada. Apalagi Desa Wolotopo menjadi salah satu ikon destinasi pariwisata yang mana di situ ada wisata budaya, yakni dengan megalit, rumah adat dan tenun ikatnya. Dijelaskan selain wisata budaya, di desanya juga terkenal dengan agrowisata seperti hasil pertanian buah pisang beranga dan bengkuang yang rasanya sangat manis berbeda dengan yang lainnya. Dikatakannya demi mempromosikan desanya agar lebih dikenal oleh masyarakat di luar, pihak pemerintah desa selalu mendukung penuh bagi pelaku pariwisata yang ada di desanya untuk terus berbenah dengan menghadirkan ikon-ikon objek wisata terbaru yang mana dapat memajukan ekonomi rakyat desa dengan mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Tentang pariwisata ini ada pelaku pariwisata, sebagai kepala desa saya mendukung penuh tentang usaha-usaha untuk memajukan peningkatan ekonomi rakyat di sektor pariwisata. Lanjut Kades Sipri, untuk menjadikan desa wisata, pihaknya akan terus gencar dalam mengolah destinasi wisata desanya. Salah satu objek wisata yang ditawarkan atau lagi hits saat ini adalah objek wisata Bukit Neolena yang dapat memberi kepuasan dan kenyamanan tersendiri bagi pengunjung untuk melihat langsung keindahan pemandangan laut dan pegunungan ketika berada di atas bukit. Sekian penyampaian berita lintas Nusa Bunga Pagi edisi pagi hari ini. Saya Lele Kar mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.